Sebelum kamu mendengar cerita ini, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas dan bayangkan bagaimana rasanya diceraikan bukan karena selingkuh, bukan karena berkhianat, tapi hanya karena belum diberi anak. Cerita ini bukan sekadar kisah rumah tangga. Ini tentang doa yang tak pernah putus, tentang air mata seorang istri yang merasa gagal, dan tentang penyesalan seorang suami yang datang saat segalanya sudah terlambat. Jika kamu pernah merasa diremehkan, pernah disudutkan keluarga pasangan, atau pernah berjuang sendirian mempertahankan pernikahan, cerita ini mungkin akan menyentuh hatimu. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini sekarang, dan tuliskan komentar di bawah. Apakah menurutmu, seorang istri pantas ditinggalkan hanya karena belum memiliki anak? Cerita ini akan aku sampaikan dari sudut pandang orang pertama. Kisah seorang wanita yang kehilangan segalanya, namun justru menemukan kekuatannya di saat paling menyakitkan. Namaku tidak penting. Aku hanyalah seorang perempuan biasa, yang menikah dengan harapan sederhana, ingin menjadi istri yang baik, dan suatu hari menjadi seorang ibu. Aku tidak pernah menyangka bahwa ketiadaan seorang anak akan menjadi alasan runtuhnya rumah tanggaku. Setiap malam aku berdoa, memohon pada Tuhan agar rahimku diberi kehidupan. Aku mengusap perutku sendiri, berbisik pada sesuatu yang belum ada, berharap suatu hari aku bisa merasakan tendangan kecil dari dalam sana. Namun, yang aku terima justru tatapan iba, pertanyaan yang menyakitkan, dan bisikan-bisikan yang merendahkan harga diriku sebagai perempuan. Mertuaku menganggapku tidak layak. Baginya, aku hanyalah istri yang gagal. Dan tanpa aku sadari, bisikan itu perlahan masuk ke telinga suamiku, hingga cinta yang dulu kuat menjadi rapuh dan mudah goyah. Aku tidak tahu kapan semuanya mulai berubah. Yang aku tahu, aku terus bertahan, sementara orang-orang di sekelilingku perlahan mendorongku keluar dari pernikahan itu. Dan inilah kisahku. Kisah tentang perceraian, kehamilan yang terlambat diketahui, dan penyesalan yang tidak bisa mengulang waktu. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin di balik ceritaku, kamu akan menemukan pelajaran tentang kesabaran, keteguhan, dan harga diri seorang perempuan. Aku masih ingat dengan jelas hari pernikahanku. Hari di mana aku percaya bahwa hidupku akan berjalan sempurna bersama lelaki yang kupilih. Rizal berdiri di depanku dengan senyum yang menenangkan. Saat akad diucapkan, aku menggenggam tangannya erat, seolah ingin mengatakan bahwa apapun yang terjadi nanti, aku siap menjalaninya bersamanya. Di bulan-bulan pertama pernikahan, hidup kami sederhana tapi hangat. Kami tidak kaya, tapi cukup. Aku memasak untuknya setiap pagi, menunggunya pulang setiap malam, dan mendengarkan ceritanya tentang pekerjaan dengan penuh perhatian. Kami sering bercanda tentang anak, tentang nama yang indah, tentang kamar kecil yang akan kami isi dengan mainan dan tawa. Kalau anak kita perempuan, namanya ini ya. Kalau laki-laki, aku ingin dia setangguh ayahnya. Aku selalu tersenyum setiap kali percakapan itu muncul. Dalam hatiku, aku yakin waktuku akan datang. Namun waktu terus berjalan. Setahun berlalu, lalu 2 tahun, dan rumah kami tetap sunyi. Awalnya aku berusaha terlihat kuat. Aku menenangkan diriku sendiri dengan kalimat, "Belum waktunya." Tapi setiap kali aku menghadiri acara keluarga, setiap kali melihat sepupu-sepupuku menggendong bayi, hatiku terasa seperti diremas. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Setiap malam aku bertanya dalam doa, apa aku kurang bersyukur? Apa aku melakukan kesalahan? Aku dan Rizal akhirnya memutuskan untuk berobat. Aku ingat bau rumah sakit yang dingin, suara langkah kaki di lorong panjang, dan tatapan dokter yang terlalu hati-hati saat menjelaskan hasil pemeriksaan. Tidak ada vonis pasti, hanya kata-kata seperti perlu waktu dan harus sabar. Aku menjalani terapi, minum obat, menjaga makanan, menghitung masa subur dengan penuh harap. Setiap bulan, aku menunggu dengan jantung berdebar. Dan setiap bulan pula,
Aku harus menerima kenyataan pahit saat darah itu kembali datang. Aku menangis diam-diam di kamar mandi, menggigit bibir agar tidak terdengar. Aku tidak ingin Rizal melihatku hancur. Di depannya, aku tetap tersenyum. Aku berkata, "Tidak apa-apa, kita coba lagi." Rizal memang masih terlihat sabar. Ia memelukku dan berkata, "Aku menikahimu bukan cuma karena anak." Kalimat itu menjadi sandaranku. Aku percaya padanya sepenuh hati. Namun, tanpa aku sadari, di balik senyum dan pelukan itu, tekanan dari luar mulai menyusup ke dalam rumah tangga kami. Pertanyaan demi pertanyaan dari keluarganya semakin sering terdengar. Dan perlahan, keheningan di rumah kami tidak lagi terasa damai, melainkan penuh dengan ketakutan yang tidak berani aku ucapkan. Aku belum tahu saat itu bahwa inilah awal dari ujian terbesar dalam hidupku. Sejak pertanyaan tentang anak semakin sering terdengar, aku mulai merasa rumah yang kutempati bukan lagi tempat paling aman bagiku. Setiap kali aku pulang ke rumah mertua, aku bisa merasakan tatapan mereka berhenti lebih lama di perutku. Bukan tatapan kasih, melainkan tatapan penuh penilaian. Suatu kali, saat keluarga besar berkumpul, seseorang bertanya dengan nada bercanda, "Sudah diisi belum perutnya?" Semua tertawa. Aku ikut tersenyum. Padahal hatiku seperti jatuh ke dasar yang paling gelap. Malam itu, di kamar, aku menangis tanpa suara. Aku memeluk bantal, bertanya pada diriku sendiri, kenapa menjadi perempuan terasa sesakit ini? Aku mulai merasa tubuhku adalah musuhku sendiri. Setiap kali haid datang, aku bukan hanya kehilangan harapan, tapi juga kehilangan sedikit kepercayaanku pada diriku sendiri. Aku mencoba lebih keras, lebih patuh, lebih sempurna sebagai istri. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan semua kebutuhan Rizal, menjaga sikap agar tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Aku takut jika suatu hari dia menyadari bahwa aku bukan istri yang ia butuhkan. Namun perubahan itu tetap datang. Rizal mulai sering melamun. Tatapannya kosong saat makan bersama. Kadang ia menjawab singkat, kadang memilih diam terlalu lama. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggunya, tapi aku tidak berani bertanya. Aku takut jawabannya akan menghancurkanku. Suatu malam, aku mendengar percakapan teleponnya. Ia tidak tahu aku terbangun. "Iya, Bu, aku juga capek." "Aku ngerti maksud Ibu." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku tidak mendengar seluruh pembicaraan, tapi nada suaranya cukup membuat dadaku sesak. Aku sadar, aku tidak sedang berjuang sendirian melawan takdir. Aku juga sedang berjuang melawan pendapat orang-orang yang ingin menggantikanku. Malam itu aku bersujud lebih lama dari biasanya. Air mataku jatuh membasahi sajadah. "Tuhan, jika memang aku diuji dengan kesabaran, tolong jangan ambil suamiku dari sisiku." Aku tidak tahu bahwa doaku malam itu tidak akan dikabulkan seperti yang kuharapkan. Karena tanpa kusadari, di saat aku masih berjuang mempertahankan pernikahan ini, ada keputusan besar yang perlahan disiapkan, tanpa melibatkanku sama sekali. Dan dari sinilah, kisahku mulai berjalan menuju luka yang paling dalam. Aku mulai menyadari perubahan itu bukan hanya perasaanku. Sesuatu benar-benar sedang terjadi di belakangku. Ibunya Rizal kini lebih sering datang ke rumah kami. Datangnya bukan lagi membawa senyum hangat, melainkan wajah tegang dan nada bicara yang dingin. Setiap kalimatnya terdengar seperti nasihat, namun sebenarnya adalah tuduhan. Istri itu amanah, tapi kalau tidak bisa menjalankan tugasnya, suami berhak mencari jalan lain. Aku hanya menunduk. Tanganku bergetar saat menyeduhkan teh. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Di hadapanku, Rizal hanya diam. Diamnya lebih menyakitkan daripada bentakan. Sejak hari itu, aku sering ditinggal sendiri di rumah. Rizal lebih banyak menghabiskan waktu di rumah orang tuanya. Katanya hanya ingin menenangkan pikiran. Namun aku tahu
di sanalah benih keputusan itu tumbuh. Suatu sore, aku nekat menyusulnya. Aku ingin mendengar sendiri apa yang dibicarakan tentangku. Aku berdiri di balik pintu, dan suara itu menembus dadaku seperti pisau. Sampai kapan kamu mau bertahan dengan perempuan mandul? Kamu butuh penerus, Zal. Ibu sudah carikan perempuan lain, sehat, subur, keluarganya baik. Aku menutup mulutku agar tidak menangis keras. Dunia rasanya runtuh saat itu juga. Yang paling menyakitkan bukan kata-kata ibunya, melainkan jawaban Rizal. Ia tidak membelaku. Ia tidak menolak. Ia hanya berkata pelan, Aku akan pikirkan, Bu." Kalimat itu menghancurkan semua harapanku. Malam itu, Rizal pulang dengan wajah yang tak lagi ku kenal. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara gemetar, "Kita perlu bicara." Aku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini, tapi tetap saja hatiku berharap aku salah. Ia berkata tentang tekanan, tentang orang tua, tentang masa depan. Dan akhirnya, kata itu keluar dari mulutnya. "Mungkin kita sebaiknya berpisah." Aku menangis. Aku memohon. Aku bersujud di hadapannya, menggenggam kakinya seperti orang yang kehilangan segalanya. Aku mohon, beri aku waktu. Aku masih ingin berjuang. Tapi hatinya sudah goyah. Cintanya sudah kalah oleh suara orang lain. Perceraian kami berlangsung cepat. Terlalu cepat untuk luka yang begitu dalam. Tidak ada orang yang berpihak padaku. Tidak ada yang bertanya bagaimana keadaanku. Aku hanya perempuan yang dianggap gagal, dan harus memberi jalan bagi perempuan lain. Saat aku keluar dari rumah itu, aku menoleh sekali lagi. Aku tidak marah. Aku hanya hancur. Dan aku tidak tahu bahwa saat aku pergi dengan hati yang remuk, takdir sedang menyiapkan kenyataan yang akan mengubah segalanya. Hari itu hujan turun sejak pagi. Seolah langit ikut tahu bahwa hidupku akan berubah selamanya. Aku duduk sendirian di ruang tamu rumah orang tuanya. Bukan sebagai menantu, melainkan sebagai perempuan yang akan dilepaskan. Tanganku dingin. Dadaku sesak. Napas terasa berat seperti tertahan. Ibunya Rizal duduk tegak di hadapanku. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk sebuah perpisahan. "Kamu perempuan baik," katanya. "Tapi jodoh itu soal keturunan." Kalimat itu seperti vonis mati bagi harga diriku. Rizal duduk di samping ibunya. Kepalanya tertunduk. Ia bahkan tidak sanggup menatap mataku. Aku menunggunya berkata sesuatu. Satu kalimat saja untuk membelaku. Satu kata untuk mempertahankanku. Tapi tidak ada. Ucapan talak itu diucapkan dengan suara lirih. Begitu lirih, tapi dampaknya mengguncang seluruh hidupku. Aku resmi bukan istrinya lagi. Aku ingin berteriak. Ingin memukul dadaku sendiri. Ingin bertanya pada Tuhan, salahku apa? Namun yang keluar hanya tangis tertahan. Setelah semuanya selesai, tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang memintaku tinggal. Aku mengemas barang-barangku sendiri. Melipat pakaian yang dulu kusiapkan untuk suamiku. Menatap cincin pernikahan yang kini tak lagi bermakna. Saat aku melangkah keluar, ibunya hanya berkata, "Semoga kamu segera ikhlas." Ikhlas. Kata yang begitu mudah diucapkan oleh orang yang tidak pernah merasakan lukanya. Aku berjalan tanpa tujuan. Hujan membasahi wajahku, menyatu dengan air mata yang tidak bisa berhenti. Di kamar kecil yang kutinggali sementara, aku menangis sejadi-jadinya. Tanpa harus kuat, tanpa harus berpura-pura. Aku berbicara pada diriku sendiri di depan cermin. Kamu tidak salah. Kamu hanya tidak diberi waktu. Malam itu aku tidur sambil memeluk perutku sendiri. Bukan karena aku tahu ada kehidupan di sana, melainkan karena aku masih berharap bahwa Tuhan belum sepenuhnya meninggalkanku. Aku tidak tahu
bahwa beberapa minggu kemudian, pelukan itu akan berubah makna. Bahwa tubuh yang dianggap gagal ini sedang menyimpan rahasia besar yang akan menjadi awal dari kebahagiaanku, sekaligus penyesalan terbesar bagi orang-orang yang menyakitiku. Beberapa minggu setelah perceraian itu, aku mulai merasa tubuhku berbeda. Awalnya aku mengira itu hanya kelelahan. Maklum, hidupku berubah drastis. Aku harus menata ulang segalanya sendirian. Namun rasa mual itu datang setiap pagi. Bau makanan yang dulu biasa saja kini membuatku ingin muntah. Kepalaku sering pusing, dan tubuhku terasa lebih lemah dari biasanya. Aku mencoba mengabaikannya. Aku tidak ingin berharap lagi, karena berharap hanya membuatku semakin terluka. Sampai suatu pagi, aku menyadari satu hal yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku terlambat datang bulan. Tanganku gemetar saat menghitung hari di kalender. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa ini hanya stres. Namun ada suara kecil di hatiku yang berbisik, bagaimana jika? Dengan perasaan campur aduk, aku membeli alat tes kehamilan. Aku ingat betul, aku duduk lama di kamar mandi, menatap benda kecil itu seperti menatap vonis hidup dan mati. Saat 2 garis merah itu muncul, lututku langsung lemas. Aku hamil. Aku tertawa dan menangis bersamaan. Tangisku pecah, bukan hanya karena bahagia, tapi juga karena sakit yang belum sembuh. Di dalam rahimku, ada kehidupan yang dulu sangat aku nantikan. Namun sekarang, aku tidak lagi memiliki suami untuk berbagi kabar ini. Aku memeluk perutku sambil berbisik, "Maaf ya, Nak. Ibu tidak tahu harus bahagia atau menangis." Pertanyaan terbesar langsung menghantuiku. Haruskah aku memberitahu ayahmu? Aku membayangkan wajah Rizal, membayangkan ibunya, membayangkan bagaimana dulu aku dibuang begitu saja. Hatiku menolak. Aku merasa dikhianati, ditinggalkan saat aku masih berjuang, diceraikan tanpa diberi waktu. Aku takut kehamilan ini hanya akan dianggap alasan untuk mengikat kembali luka lama. Malam-malamku kembali penuh doa. Namun kali ini berbeda. Tuhan, jika Engkau menitipkan anak ini padaku, aku akan menjaganya sendiri. Aku memutuskan tidak memberitahu siapapun. Tidak pada Rizal, tidak pada keluarganya. Aku ingin melindungi anakku dari rasa tidak diinginkan. Aku mulai menjalani kehamilan dalam diam. Kontrol sendiri, menangis sendiri, bahagia pun sendiri. Setiap kali aku merasakan mual, aku mengingat bagaimana dulu aku dicap tidak mampu. Setiap kali aku menyentuh perutku yang mulai membesar, aku berkata pada diriku sendiri, "Tubuhmu tidak rusak. Kamu hanya diuji." Aku tidak tahu bahwa keputusanku menyimpan kabar ini akan menjadi alasan baru bagi Rizal untuk merasa dikhianati di kemudian hari. Namun saat itu, yang kupikirkan hanya satu: aku akan menjadi ibu yang kuat, meski tanpa seorang suami di sisiku. Hari-hari kehamilanku kulalui dalam sunyi. Tidak ada tangan suami yang mengelus perutku. Tidak ada tanya, "Sudah minum obat?" Atau, "Bagaimana keadaanmu hari ini?" Aku menelan semuanya sendiri. Setiap kali aku melihat pasangan lain memeriksakan kandungan bersama, dadaku terasa sesak. Aku menunduk, berpura-pura sibuk dengan ponsel, agar air mataku tidak jatuh di ruang tunggu klinik. Di malam hari, saat mual datang dan tubuhku menggigil, aku hanya bisa memeluk perutku erat-erat. "Nak, meski ayahmu tidak tahu tentangmu, kamu tidak sendirian. Ibu ada." Aku berbicara pada bayi yang belum pernah kulihat wajahnya, seolah ia bisa mendengarku. Ada malam-malam ketika pikiranku goyah. Aku hampir menghubungi Rizal. Nomornya masih tersimpan di ponselku. Jari-jariku sempat mengetik pesan panjang, lalu ku hapus lagi. Aku teringat hari aku diceraikan.
Tatapan kosongnya, diamnya yang membunuh. Hatiku menutup diri kembali. Aku takut jika kehadiran anak ini hanya akan dianggap bukti bahwa aku berbohong, bukan bukti bahwa aku pernah berjuang. Kehamilan ini seharusnya menjadi momen paling membahagiakan. Namun bagiku, ia datang bersama rasa takut kehilangan yang terus menghantui. Aku takut tidak mampu, takut salah, takut anakku nanti bertanya, "Di mana ayahku?" Setiap ketakutan itu kumasukkan ke dalam doa. Tuhan, jadikan aku cukup kuat untuk anak ini. Saat perutku mulai membesar, aku mulai berdamai dengan keputusanku. Aku membeli baju bayi sendiri, menyiapkan perlengkapan dengan tabungan seadanya, menjahit harapan di setiap lipatan kain kecil itu. Aku tidak lagi menangis karena ditinggalkan. Aku menangis karena aku tahu hidup di depanku akan berat, tapi penuh arti. Dan di dalam keheningan itulah, aku akhirnya mengerti satu hal. Aku tidak ditinggalkan untuk dihancurkan. Aku ditinggalkan agar belajar berdiri sendiri. Aku tidak tahu kapan takdir akan mempertemukanku kembali dengan masa laluku. Yang aku tahu, di dalam rahimku ada alasan baru bagiku untuk bertahan. Waktu berjalan tanpa pernah menungguku siap. Anakku lahir di pagi yang sunyi, tanpa sorak bahagia, tanpa pelukan seorang ayah. Saat tangis pertamanya terdengar, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku tahu semua luka yang kualami terbayar lunas oleh kehadirannya. Aku memberinya nama dengan doa yang panjang. Aku berjanji pada diriku sendiri, anak ini tidak akan pernah merasa tidak diinginkan. Tahun-tahun berlalu, aku bekerja keras. Aku jatuh, lalu bangkit lagi. Semua kulakukan demi satu senyum kecil yang selalu menungguku di rumah. Sampai suatu hari, takdir mempertemukanku kembali dengan Rizal. Aku tidak siap, tidak sama sekali. Aku bertemu dengannya di sebuah minimarket kecil. Ia berdiri di depanku, dengan wajah yang jauh berbeda dari yang kuingat. Lebih kurus, lebih lelah, dan sorot matanya tidak lagi penuh keyakinan. Tatapannya tertuju pada anak kecil yang menggenggam tanganku. "Anakmu?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia menelan ludah, menghitung cepat di kepalanya. Dan saat ia sadar, lututnya hampir goyah. "Umurnya berapa?" Aku menjawab dengan tenang. Namun jawabanku seperti palu yang menghantam dadanya. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Dia, anakku?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Dan dalam diam itu, ia menemukan kebenaran yang tidak bisa ia hindari. Rizal menangis. Bukan tangis lirih, tapi tangis penuh penyesalan. Ia bercerita tentang hidupnya setelah aku pergi. Tentang istri barunya, yang ternyata hanya mencintai hartanya. Uangnya habis, usahanya hancur, rumah tangganya penuh pertengkaran. "Ibu salah," katanya dengan suara bergetar. "Aku salah." Ia memohon, meminta maaf, meminta kesempatan. Namun hatiku tidak lagi sama. Aku mendengarkan tanpa marah, tanpa dendam. Hanya ada satu perasaan, lelah. Aku telah melewati terlalu banyak malam sendirian untuk kembali pada luka yang sama. Penyesalannya datang saat aku sudah kuat, saat aku sudah tidak lagi membutuhkan pembelaan. Dan saat itulah aku sadar, tidak semua penyesalan pantas diberi jalan pulang. Rizal berdiri di hadapanku dengan bahu gemetar. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. Orang-orang di sekitar kami memperhatikan. Namun aku tidak peduli. Yang kulihat hanya lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati, kini hancur oleh keputusannya sendiri. Ia berlutut di hadapanku. "Maafkan aku. Aku bodoh, aku terlalu lemah." Hatiku terenyuh.
Bukan karena aku ingin kembali, tapi karena aku pernah berharap ia menjadi ayah bagi anakku. Aku menahan air mata. Aku tidak ingin anakku melihat ibunya goyah. Aku menarik napas panjang. Aku memaafkanmu, kataku pelan. Kalimat itu membuatnya terisak lebih keras. Kalau begitu, izinkan aku memperbaiki semuanya. Izinkan aku kembali. Aku menggeleng perlahan. Tidak semua yang rusak bisa diperbaiki dengan kata maaf. Aku menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa kecil di hadapannya. Aku menjelaskan bagaimana aku hamil sendirian. Bagaimana aku mual sendirian. Bagaimana aku melahirkan sendirian. Setiap ceritaku adalah luka yang baru ia sadari. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu tega? Pertanyaannya menusuk. Aku menjawab dengan suara bergetar. Karena saat aku paling membutuhkanmu, kamu memilih mendengarkan orang lain. Ia terdiam. Kebenaran itu terlalu berat. Aku tidak melarangnya mengenal anaknya. Aku tidak menutup pintu sebagai ayah. Tapi aku menutup pintu untuk kembali menjadi istrinya. Anakku butuh ayah, kataku. Tapi aku tidak butuh suami yang baru menyesal. Setelah kehilangan, aku menggenggam tangan kecil anakku, melangkah pergi. Di belakangku, aku tahu ada penyesalan yang akan ia bawa seumur hidup. Dan untuk pertama kalinya, aku berjalan pergi tanpa menangis. Aku dan anakku melangkah pergi hari itu, tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena aku membenci masa lalu, tetapi karena aku sudah berdamai dengannya. Malam itu, setelah anakku tertidur pulas, aku duduk sendirian di samping ranjang kecilnya. Kupandangi wajah polos itu lama sekali. Anak ini lahir dari air mata, tapi tumbuh dari cinta yang tidak pernah setengah-setengah. Aku teringat semua luka yang pernah kualami. Diceraikan tanpa diberi waktu. Direndahkan karena rahimku dianggap kosong. Ditinggalkan saat aku masih berharap. Namun kini aku mengerti. Semua itu membentukku menjadi perempuan yang lebih kuat. Rizal beberapa kali mencoba menghubungiku. Ia ingin bertemu anaknya. Aku mengizinkan. Dengan satu syarat. Ia datang sebagai ayah. Bukan sebagai laki-laki yang ingin kembali menguasai hidupku. Aku melihat perubahan di matanya. Setiap kali menatap anak kami, ada cinta, ada sesal, tapi tidak lagi ada hak untuk menuntut. Aku tidak dendam. Aku hanya belajar memberi batas. Suatu sore, saat aku duduk di taman bersama anakku, aku berkata dalam hati, aku tidak gagal sebagai istri. Aku hanya terlalu sabar pada orang yang salah. Aku tidak lagi mendefinisikan kebahagiaanku dari status pernikahan. Kebahagiaanku kini berlari kecil di depanku, tertawa tanpa tahu betapa keras dunia pernah menyakiti ibunya. Jika suatu hari anakku bertanya tentang ayahnya, aku akan berkata jujur, tanpa kebencian, tanpa dendam, karena aku ingin ia tumbuh tanpa mewarisi luka yang bukan miliknya. Kini aku tahu, perempuan tidak hancur karena ditinggalkan. Ia hancur jika berhenti percaya pada dirinya sendiri. Dan aku akhirnya memilih diriku, memilih ketenangan, memilih masa depan yang dibangun, bukan dari penyesalan, melainkan dari keberanian untuk bangkit. Jika cerita ini menyentuh hatimu, like dan subscribe channel ini, serta tuliskan di kolom komentar. Apa pelajaran paling berharga yang kamu dapat dari kisah ini? Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.